Selamat datang di Kenduri Bagimu Negeri, BUMN berprestasi. Acara ini diselenggarakan sebagai tanda syukur atas prestasi BUMN membangun negeri dan rasa syukur karena situasi pandemi sudah mereda. Betul sekali Kania dan juga pemirsa, melalui acara ini kami memberikan penghargaan berupa apresiasi Bagimu Negeri atas prestasi BUMN dalam 4 kategori, yaitu dividen untuk negara, penugasan COVID-19, ketahanan pangan, dan juga pengembangan UMKM. Ya, dan menurut data dari Kemenq di bulan Agustus tahun ini, jumlah dividen yang disetor ke kas negara BUMN mencapai 38,9 triliun rupiah dan angka ini naik 35% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan menurut info dari Kementerian BUMN mencatat akan menyetorkan dividen sebesar 39,7 triliun rupiah dan sudah melebihi dari proyeksi dan di atas target sesuai Perpres nomor 98 tahun 2022. Luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan. Selain capaian tadi, ternyata BUMN ini juga menyetorkan dividen untuk negara, juga melakukan pembayaran pajak dan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Ya, dan penghargaan berupa apresiasi Bagimu Negeri ini dimaksudkan untuk memberi semangat, inspirasi dan juga motivasi untuk BUMN dapat berprestasi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan inilah Kenduri Bagimu Negeri, BUMN berprestasi. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting dalam perekonomian nasional. Pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. BUMN memenuhi kebutuhan rakyat di segala lini. Berbagai kebutuhan yang pemenuhannya dikelola oleh perusahaan BUMN, yakni meliputi kesehatan, pangan, energi, pertambangan, dan mineral, pertanian, keuangan, dan lainnya. Memfokuskan peran antara korporasi dan pelayanan publik, BUMN turut proaktif dalam mengadakan pembinaan, pengabdian, dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, serta masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, BUMN bertransformasi dan menjadi lebih kompetitif, beradaptasi dengan cepat sehingga dapat menjalankan perannya sebagai value creator, agent development, serta agent of change. Gebrakan demi gebrakan telah dilakukan dan dengan segala tantangan yang dihadapi, BUMN mampu menunjukkan eksistensi. Kini, BUMN menopang ekonomi Indonesia dan menjadi sumber pendapatan negara melalui setoran dividen yang mencapai 39,7 triliun rupiah. Dan mengalami kenaikan 35% year on year. Kontribusi BUMN telah melebihi target pencapaian. Selain itu, BUMN berhasil menghidupkan pasar modal, membantu penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, juga mengambil peran penting untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk UMKM. Setiap pencapaian adalah bukti nyata perjuangan. Kenduri Bagimu Negeri, BUMN berprestasi, hadir untuk mengapresiasi kontribusi atas prestasi BUMN dalam membangun negeri. Kenduri Bagimu Negeri, BUMN berprestasi diharapkan menjadi wujud dari inspirasi dan motivasi terhadap BUMN yang lainnya di masa yang akan datang agar BUMN dapat terus mempersembahkan pencapaian maksimal sehingga BUMN Indonesia dapat tampil menjadi pemain global. Ya, dan untuk mengulas lebih dalam terkait dengan segudang prestasi yang telah dicetak oleh BUMN. Hari ini kita akan berbincang langsung dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Bapak Monty Giriana selaku Deputi Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian. Ya, dan juga sudah bergabung bersama kami yaitu Bapak Nailul Huda selaku pengamat BUMN sekaligus peneliti Indef. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam.
Pak Monty, Pak Nailul. Dan sebelum kita melanjutkan dengan perbincangan, kita tentunya akan bertanya lebih lanjut. Pasti. Saya ingin membagikan ada beberapa fakta luar biasa mengenai prestasi BUMN yang mungkin hadirin dan pemirsa di rumah perlu ketahui. Bahwa pendapatan seluruh BUMN di tahun 2021 mencapai 2.295 triliun rupiah, yang mana hampir setara dengan APBN Republik Indonesia senilai 2.500 triliun rupiah. Dan ada 20 BUMN yang mendominasi daftar 100 perusahaan terbesar di Indonesia dan berkontribusi sebanyak 23% di Bursa Efek Indonesia. Dan tidak hanya itu, total aset BUMN tahun 2021 setara dengan 53% dari PDB atau produk domestik bruto Indonesia, dengan menilai aset sebesar 8.978 triliun rupiah, yaitu naik sekitar 8% dari 8.312 triliun rupiah di tahun 2020 itu. Wow, pencapaian yang Uang sangat semua luar itu. biasa ya. Ini lagi ditambah satu lagi fakta penting yang juga tentunya berdampak bagi masyarakat, di mana BUMN juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja ini kan ya. Ya. Menciptakan lapangan kerja bagi ibu rumah tangga dan juga UMKM melalui binaan BUMN PT Permodalan Nasional Madani serta 20 juta nasabah pegadaian. Fokus pengembangan UKM ini didukung dengan dibentuknya holding ultra mikro BUMN yang dipimpin oleh Bank BRI. Luar biasa sekali. Langsung saja kalau begitu kita akan bahas lebih lanjut. Tentunya kita ingin meminta pandangan dari para narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Saya ingin ke Pak Monty terlebih dahulu. Pak, selamat malam Pak Monty. Selamat malam. Apa kabarnya? Salam sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Makasih. Tadi kita melihat perkembangan dan juga beragam prestasi yang telah dicetak oleh BUMN. Saya tidak perlu bertanya lagi sebenarnya bagaimana sebenarnya pendapat dari Pak Monty mengenai kinerja yang sudah dicapai oleh BUMN sejauh ini. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini yang walaupun sudah mereda tapi masih berlangsung Ya, sebenarnya. terima kasih. Saya pikir BUMN performanya bagus sekali sekarang ya. Bagus sekali kalau kita lihat dari berbagai macam indikator-indikator perusahaan ya. Itu sangat tahun-tahun kemarin sangat bagus ya. Mungkin juga ini menjadi challenge juga pada teman-teman manajemen BUMN untuk tahun-tahun depan harus lebih bagus daripada yang sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya yang juga menjadi concern kita adalah pada saat pandemi kemarin. Ternyata BUMN mampu mampu untuk melewati masa-masa krisis itu, dan bahkan sebetulnya salah satu peran BUMN sangat krusial pada saat kita melaksanakan recovery ekonomi nasional. Jadi BUMN juga kita apresiasi, di samping performanya dia juga bagus, tetapi juga menjadi salah satu tulang punggung pada saat kita menghadapi pandemi kemarin itu. Baik. Dan kita apresiasi sekali. Terima Iya, kasih. kita apresiasi sekali Tepuk lagi. tangan sekali lagi. Saya Baik. mau ke Pak Nailul. Di tengah pandemi COVID-19, tantangan terbesar yang kita hadapi, tapi BUMN juga sudah disebutkan tadi, juga mencapai raihan-raihan tadi. Apa sebenarnya harapan atau ekspektasi untuk BUMN ke depannya ini Pak Nailul? Ya Mas, jadi kita apresiasi yang tinggi bagi BUMN yang tadi disebutkan juga, selain dari asetnya, kalau kita lihat untuk recovery tahun 2021 untuk labanya juga naik gitu. Nah, tapi memang masih belum setinggi pra pandemi gitu. Ya. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan juga, bahwa recovery dari pandemi yang sudah melandai, kemudian juga ekonomi juga sudah dibuka dan sebagainya, yang saya rasa kita berharap semuanya ya, pasti berharap semuanya untuk laba itu bisa lebih baik lagi gitu. Tahun 2020 itu 13 triliun, tahun 2021 itu 125 triliun, tapi masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang 165 triliun. Nah, ini yang kita harapkan bisa kembali kinerjanya seperti pra pandemi gitu. Ya. Nah, kita harapkan di forum ini BUMN itu lebih terpacu lagi. Tapi catatannya di tengah-tengah pandemi masih berprestasi begitu ya Pak? Iya, pastilah itu. Baik. Sejauh mana sebenarnya transformasi yang memang dibutuhkan ini sudah terlaksana sampai dengan saat ini? Bagaimana catatan dari Pak Monty? Baik, sebelum itu mungkin saya juga akan concern mengenai masalah dividen ya. Ya. Boleh ya. Jadi dividen itu memang memang belum mencapai seperti yang sebelum pandemi.
Satu itu pertama catatan. Yang kedua adalah dari sekian banyak dividen yang diterima oleh pemerintah itu hanya berapa BUMN saja. Justru ini menurut saya mungkin tantangan juga bagi para manajemen untuk kemudian karena sumbangan dividen itu kan sebetulnya salah satu yang quote unquote diwajibkan oleh pemerintah ya. Jadi ini harus menjadi mindset di belakang para manajemen bahwa hey, saya belum bayar dividen di tahun ini gitu kan. Tahun depan bagaimana? Mengenai terobosan-terobosan yang dilakukan oleh BUMN, saya pikir waktu itu kan pernah dilakukan mapping mengenai BUMN ya. BUMN mana yang menguntungkan, mana yang oke saja, mana yang harus dilikuidasi dan segala. Dan ini adalah kerja keras dari teman-teman BUMN ya. Sehingga kemudian mereka keluar dengan konsep ada yang merger, ada yang menjadi holding, ada yang segala macam. Jadi sebetulnya adalah membuat membuat BUMN itu menjadi satu, dia lebih fleksibel. Yang kedua dia fokus ke core bisnis tertentu ya. Kalau mereka bilang adalah pemurnian usaha kira-kira begitu ya. Itu dan yang terakhir yang juga kemudian saya kasih catatan adalah dalam membuat keputusan mengambil pergantian manajemen juga cepat. Baik. Baik. Kinerja itu yang kita harapkan, tapi Pak Monty dan juga Pak Nailul kita harus tahan dulu, kita akan lanjutkan diskusinya nanti karena Kania dan juga pemirsa kita akan masuk pemberian penghargaan atau apresiasi untuk tema yang pertama yaitu penugasan khusus penanganan COVID-19. Iya, dan sebagai catatan hingga detik ini BUMN masih membantu pemerintah dalam percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia, baik dari sisi pencegahan melalui penyediaan vaksin misalnya, penanganan melalui pengobatan dan juga pemberian multivitamin, maupun melalui penyediaan alat kesehatan dan oksigen medis. Ya, untuk itu kami mengundang perwakilan dari BUMN untuk penanganan COVID-19, yakni Holding BUMN Farmasi, yaitu kami undang Head of Corporate Communication PT Bio Farma Bapak Iwan Setiawan dan juga Bapak Wijaya Laksana selaku SVP Corporate Communication PT Pupuk Indonesia untuk naik ke atas panggung. Iya, sekali lagi selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami pada malam yang berbahagia ini. Saya ingin ke Pak Iwan terlebih dahulu, langsung saja kalau tadi sudah dielaborasi sebenarnya apa yang sudah dilakukan BUMN Farmasi, bisa ditambahkan lagi catatan lainnya selama pandemi ini bagaimana kemudian BUMN Farmasi telah berkontribusi. Ya, terima kasih. Memang betul ketika terjadi pandemi ya yang melanda dunia, termasuk juga di Indonesia, sebetulnya tidak ada satupun negara yang siap ya, termasuk juga Indonesia. Nah kita Holding BUMN Farmasi itu mendapatkan amanah dari pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020. Nah kita diberi tugas untuk penyediaan dan pendistribusian vaksin ke seluruh Indonesia. Dan juga kita menangani atau dalam hal kontribusi untuk penanganan pandemi COVID-19, bukan hanya vaksin saja, tetapi juga kita ada obat-obatan dan juga alat kesehatan. Karena kebetulan kita memang sudah tergabung dalam holding farmasi, di mana Bio Farma untuk vaksin, anti serum gitu ya. Kemudian di situ juga ada Kimia Farma yang di situ adalah ada obat-obatan dan juga ada pelayanan kesehatan, ada retail ya. Kemudian ada Indofarma yang fokusnya terhadap herbal dan juga terhadap alat-alat kesehatan juga di situ. Sampai hari ini kita mendistribusikan sampai 400 juta dosis vaksin ke seluruh Indonesia. Demikian. Baik, Kata kuncinya adalah biasa. sinergi dan kontribusi di tengah krisis. Saya mau ke Pak Wijaya dari PT Pupuk Indonesia. Kalau dari Pupuk Indonesia sendiri apa kontribusi yang diberikan ketika menghadapi tantangan krisis seperti pandemi COVID-19, khususnya ini terkait dengan oksigen medis? Terima kasih. Jadi Pupuk Indonesia tentunya seperti juga banyak BUMN lain mendapat sejumlah baik itu penugasan maupun voluntary untuk ikut membantu masyarakat yang terdampak COVID. Namun memang yang cukup unik adalah waktu kita diminta oleh Pak Erick Thohir untuk membantu menangani masalah kelangkaan oksigen yang kalau nggak salah sekitar pertengahan 2021, pabrik pupuk itu punya satu unit yang namanya adalah air separation unit atau sederhananya pabrik oksigen gitu ya. Yang kebetulan juga sebetulnya sudah idle atau sudah tidak berfungsi
selama 10 dan 15 tahun. Alhamdulillah dengan dukungan berbagai pihak, pabrik tersebut bisa hidup kembali. Kita bisa ikut membantu memberikan pasokan oksigen ke daerah-daerah di Indonesia, terutama di Sumatera dan juga di sebagian Jawa Timur. Ya, gerak cepat dan kemudian melakukan switching itu terpaksa dilakukan pada saat itu dan mampu dilakukan. Dan mampu dilakukan ya. Jadi memang challenge-nya adalah ya pabrik yang sudah mendekati besi tua lah gitu ya. Iya. Tapi kita bisa hidupkan lagi dan sampai sekarang masih jalan membantu rumah sakit di beberapa daerah di Indonesia. Baik, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya. Dan kita akan segera masuk dalam pemberian apresiasi kenduri bagimu negeri BUMN berprestasi kategori penugasan khusus pandemi COVID-19 yang akan diterima oleh PT Bio Farma, PT Kimia Farma, PT Indofarma, dan PT Pupuk Indonesia. Dan kepada Ibu Hilda Yani selaku Manajer Corporate Secretary dari PT Indofarma dan juga Bapak Dharma Syahputra selaku Direktur Sumber Daya PT Kimia Farma, kami mohon untuk juga tampil ke depan, naik ke atas panggung, kami persilahkan. Dan kami juga turut mengundang Bapak Indra Maulana selaku pemimpin redaksi dari medcom.id untuk bisa memberikan trofi apresiasi kepada penerima penghargaan. Ya baiklah, selamat sekali lagi kepada para peraih apresiasi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Dan selanjutnya kita akan beranjak ke penghargaan yang lain. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dengan lagu Bumi Indonesia dari Maisha berikut ini. Langit luas terhampar membentang cakrawala. Itulah persadaku, permata khatulistiwa, bertabur suku bangsa, ragam macam budaya, seribu perbedaan, tak merubah bangsaku, kehormatan hanya untuk bumi Indonesia. Jejak tapak pahlawan, jalan kemerdekaan menuju kemenangan. Akankah kita hanya diam berpangku tangan, bangkit bangun bangsamu, maju bangun negeriku, tunjukkan pada dunia kejayaan hanya bagi bumi Indonesia. Tentunya kami sangat bangga atas penghargaan yang diberikan oleh Metro TV dan berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Metro TV atas penghargaan ini. Ini adalah bukti bahwa di bawah bimbingan Menteri BUMN, khususnya Pak Erick Thohir, BUMN bisa berkontribusi dalam banyak hal untuk negeri ini ya. Baik itu penanganan pandemi yang lalu, kemudian juga bagaimana kinerja BUMN itu bisa memberikan kontribusi atau impact kepada masyarakat. Kok nasi kucingnya pulen banget sih Mbak? Ini berasnya pakai beras apaan emang? Karena kita pakai beras Sleman Jogja. Beras dari Sleman, pantesan.
rasa angkringannya itu berasa banget, gak kalah sama angkringan yang ada di Jogja. Bedanya ini angkringan khas Jakarta, jadi suasana romantisnya agak beda Jakarta sama yang di Yogyakarta ya. Tapi ngomong-ngomong ini kan pasokan berasnya dari Sleman ya. Iya. Nah ini pasokan berasnya ke Mbak sampai ke jualan ini nih, ini selalu aman terus nih Mbak pasokannya Mbak? Jelas aman dong Mas. Jelas aman? Aman dan tersedia di mana-mana. Oh gitu Bu. Jangan kan di Sleman, di mana-mana tersedia. Oh gitu, jadi merata ya Bu ya. Tapi ngomong-ngomong, saya nanyanya ke Mbaknya malah ibunya yang jawab. Ibu ini kalau boleh tahu siapa Bu? Sorry, kebetulan saya Feby dari Bulog. Bulog itu memang yang memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga beras. Oh, jadi Bulog itu yang juga berperan bagaimana ketersediaan pangan khususnya ini untuk beras untuk masyarakat Indonesia dari ujung sampai ke ujung ini semuanya terdistribusi secara merata ya. Kayak menarik nih kalau saya ajak ke teras ngobrol sama teman saya, mau nggak Bu? Ngobrol ya. Ini ada Kania teman saya di sana. Kania, Iya. ternyata saya lagi makan di sini ada yang paham banget Kok nih nggak soal ngajak-ngajak? pendistribusian pangan nih. Ajak kita ngobrol ke situ ya. Ajak ke sini, Oke, ya langsung baik, aja. langsung saja. Ayo Ibu Feby yuk kita tinggalin dulu nanti kita lanjutin lagi makannya. Bayar nanti ya Bu ya. Silakan Bu Feby. Apa kabar Ibu Feby? Silakan Ibu menempati tempat duduk yang telah disediakan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Tapi mungkin saya ingin menyampaikan ada beberapa hal sebenarnya yang terkait dengan pangan ya. Kalau menghadapi dikatakan kan akan ada krisis pangan global, antisipasi ya. Pemerintah memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk melindungi stabilitas ketahanan pangan nasional dan terpenuhinya pangan bagi negara. Tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, serta terjangkau. Itu yang paling utama. Iya, yang itu kita harapkan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan sudah tadi saya ajak untuk bergabung bersama kami, ada Ibu Feby Novita selaku Direktur Bisnis Perum Bulog. Dan kami akan mengundang kembali Bapak Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama ID Food PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI untuk naik ke atas panggung. Dan kami juga turut mengundang Bapak Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional untuk berdiskusi bersama kami hari ini. Baik, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian untuk memberi semangat karena kita mau bicara sesuatu yang memang sangat penting. Dan boleh disampaikan mungkin sedikit saja mengenai apa yang dilakukan oleh Perum Bulog yang berhasil menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras sesuai dengan visi Bulog yakni menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dengan menyediakan pangan yang cukup dan dapat diakses oleh masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Saya langsung ingin ke Bu Feby. Apalagi Bu yang bisa ditambahkan kalau kita bicara soal stabilitas atau stabilisasi pangan ke depannya. Program apa saja sebenarnya yang sudah dan akan dilakukan oleh Bulog? Nah, baik, terima kasih Mbak Kania. Jadi kalau Bulog sendiri sebenarnya memang ada penugasan khusus dari pemerintah juga. Kami menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisasi harga beras dalam program KPSH atau mungkin teman-teman pernah dengar operasi pasar. Jadi kami mendistribusikan sampai ke pelosok walaupun hanya 1 butir beras itu harus ada ya di pelosok walaupun sampai ujung Wamena dan lain-lain itu kita memang ada gudangnya, ada orangnya yang dan ada berasnya juga. Lalu harganya juga kita pastikan terjangkau. Jadi kayak tidak ada mungkin isu masyarakat tidak bisa beli beras karena memang dalam program operasi pasar itu kita menjual tentunya dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Jadi berasnya memang beras cadangan beras pemerintah. Kita akan menyediakan di seluruh wilayah pelosok Indonesia dan kita pastikan bahwa beras itu terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia. Luar biasa komitmennya, kita berikan tepuk tangan dan penghargaan. Saya mau ke Pak Arief dari Badan Pangan Nasional. Pak, melihat capaian dan juga kontribusi BUMN di bidang pangan sampai dengan saat ini seperti apa Pak? Iya, terima kasih. Kalau teman-teman di BUMN pangan ini memang sangat dekat ya dengan Badan Pangan Nasional, terutama Bulog dan ID Food atau RNI. Kita diminta oleh Pak Erik ya untuk meresizing ya, kemudian refocusing dan berikutnya membuat ekosistem pangan sehingga end to end itu bisa terbentuk. Nah, sebagai contoh tadi misalnya Bulog, kemudian RNI itu memang kita minta menyiapkan cadangan pangan pemerintah setelah ini. Jadi di hulu kita harus jaga
floor price, harga di tingkat petani, peternak, dan nelayan. Ya, sehingga saudara-saudara kita ini petani nggak kapok untuk nanam. Kemudian di hilirnya kita juga harus jaga dan kita mau minta tolong Bulog ini sebagai eksekutornya di lapangan. Di Pak Frans itu ada program namanya Makmur, ya, itu melibatkan BUMN-BUMN lain. Jadi Himbara diminta untuk memberikan anggarannya, ya, kemudian nanti ada asuransinya, di situ juga ada RNI sebagai off-takernya, sehingga nanti ekosistemnya bisa dibentuk. Dan ini tentunya akan disupport oleh seluruh pihak termasuk pemerintah. Jadi ini luar biasa, kita harus apresiasi kepada BUMN pangan kita, dua-dua ini. Luar biasa sekali. Di situ juga ada Pak Frans dari ID Food. Tadi sudah sempat disinggung soal peran yang dimainkan oleh ID Food, tapi mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Tadi disebut-sebut soal ekosistem pangan. Ekosistem ini adalah istilah yang lagi populer sekarang ini begitu ya. Tapi dari kontribusi dari ID Food sendiri seperti apa untuk memberi daya dukung terhadap terciptanya ekosistem pangan yang terintegrasi? Baik, terima kasih Mbak Kania. Jadi saya mungkin sedikit menjelaskan bahwa ID Food ini adalah mungkin salah satu holding paling muda. Paling muda. Baru terbentuk Januari 2022. Ini adalah gabungan dari 6 BUMN yang core bisnisnya adalah pangan. Terdiri dari RNI, PPI, Perindo yang mengurus perikanan, Berdikari peternakan, kemudian ada PT Garam yang ngurus garam, kemudian juga ada PPI tadi untuk logistik, dan ada SHS, Sangyang Seri untuk bibit dan perberasan. Kita di ekosistem BUMN ada namanya program Makmur. Inti dari program ini adalah membuat ekosistem end-to-end dari petani yang sebagai pelaku usaha pertaniannya, kemudian mereka dibantu oleh semua pelaku usaha yang terlibat di BUMN, seperti penyediaan bibit oleh RNI, kemudian mereka punya kendala atas akses perbankan, ini dibantu oleh teman-teman Himbara untuk mendapat bantuan modal kerja berupa KUR, kemudian setelah mereka melakukan ekosistem pertanian, mereka dibantu juga oleh para agronomis kita dalam proses pertaniannya, dan di ujung ada RNI, ada PTPN, ada Bulog sebagai off-taker atau yang memberikan jaminan untuk membeli produk-produk mereka. Kemudian tentu saja yang tidak kalah penting adalah ada BUMN Askrindo dan Jasindo yang memberikan perlindungan kepada petani untuk asuransi gagal bayar atau gagal panen. Jadi semua proses pertanian ini kami dari ekosistem BUMN bahu-membahu. Tujuannya adalah dua, pertama untuk meningkatkan produktivitas petani, dan kedua yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesejahteraan atau income mereka. Itu yang kami lakukan sekarang sudah berjalan 2 tahun dengan teman-teman di BUMN. Memang Sungguh luar biasa ya tugas yang diemban untuk memastikan bahwa pangan tersedia dan juga tercukupi oleh masyarakat Indonesia, untuk masyarakat Indonesia maksud saya. Dan langsung saja sekarang kita akan masuki dalam pemberian apresiasi kenduri bagimu negeri BUMN berprestasi. Kategori penugasan khusus dari negara untuk ketahanan pangan yang akan diterima oleh Perum Bulog dan ID Food. Ya, dan kami mau persilakan dari pihak Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional untuk memberikan trofi apresiasi. Iya. Kita abadikan momen yang sungguh luar biasa ini, sambil terus mendoakan agar bisa mengemban tugas dengan lebih baik lagi ke depannya, karena memang tugasnya luar biasa berat. Betul, apalagi untuk bisa memastikan pemerataan dan distribusi pangan ini tercukupi bagi masyarakat Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk perwakilan BUMN di bidang pangan yang telah mendapatkan apresiasi. Tentunya sumbangsi mereka tidak lain dan tidak bukan untuk menciptakan manusia-manusia kuat yang ada di Indonesia. Dan berikutnya kita sambut penampilan Daniel Kristianto, Manusia Kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama.
kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita manusia-manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Terima kasih atas apresiasinya. Memang Bulog telah membuktikan prestasinya dari awal pandemi COVID-19 waktu itu. Kita mendapatkan tugas dari waktu itu dari Presiden langsung, dan kita membuktikan waktu itu membagikan lagi tinggi-tingginya COVID tahun 2020 ya, membagikan 3,1 juta KPM itu membagikan beras dengan waktu yang ditentukan waktu itu 2 minggu ditambah 2 minggu, dan kita selesaikan dengan baik. Ya, pemirsa, selanjutnya kita akan masuk ke penghargaan BUMN berprestasi dengan tema Bangun Negeri. Sejak awal hadir menjadi solusi kebutuhan konsumen dan pembangunan nasional, PT Semen Indonesia berhasil menguasai pangsa pasar semen secara nasional. Tentunya hal ini tidak lepas dari inovasi dan pengembangan secara terus-menerus yang dilakukan, sehingga PT Semen Indonesia menghasilkan produk berkualitas dan diandalkan. Di sisi lain, proses transformasi yang dilakukan Pupuk Indonesia telah menunjukkan hasil yang nyata, konsisten mengatur rantai pasok sehingga penjualan dan distribusi pupuk dapat terpenuhi dan menyuburkan tanah di seluruh pelosok negeri. Begitu juga dengan PT Pelabuhan Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Telkom, dan PT Daya Mitratel yang juga terus menunjukkan prestasinya untuk membangun negeri, Jason. Iya, untuk tema berikut ini kami mengundang perwakilan dari BUMN berprestasi, yaitu Bapak Wijaya Laksana selaku SVP Corporate Communication PT Pupuk Indonesia, dan Bapak Edwin Syahruzat selaku Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur. Selamat datang Bapak-Bapak, kami persilahkan untuk menempati tempat duduk. Tadi Pak Wijaya sudah ada di segmen pertama, kemudian sekarang hadir kembali, luar biasa sekali prestasinya memang. Pak Wijaya, mungkin bisa diceritakan kepada kita semua bagaimana upaya dari PT Pupuk Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan juga memperluas pangsa pasar domestik dan juga global, karena ke depan akan ada tantangan juga. Ini terkait dengan apa yang kita bahas sebelumnya, soal pangan. Nah, ini kan pupuk juga berkaitan erat dengan itu. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Kania. Jadi Pupuk Indonesia memang di 2-3 tahun terakhir kita gencar sekali melakukan transformasi bisnis ya. Kita menjadi lebih fokus pada pelanggan, kemudian kita memperkuat research and development kita, kemudian kita memperkuat rantai pasok kita juga, dan juga mengamankan bahan baku, dan tentunya kita juga sangat memperhatikan faktor sustainability. Kemudian satu hal yang perlu ditekankan juga adalah Pupuk Indonesia sebagai BUMN, kita tentunya selalu memprioritaskan kebutuhan pupuk dalam negeri, baik itu yang subsidi maupun non-subsidi. Kita sedang gencar memperluas akses petani terhadap pupuk non-subsidi. Ya, salah satunya adalah dengan membangun kios-kios pupuk non-subsidi yang kita sebut Toko PI, sehingga petani bisa lebih mudah memperoleh pupuk dengan harga yang relatif lebih kompetitif. Kita juga gencar melakukan digitalisasi di berbagai bidang, baik itu untuk yang kaitannya dengan distribusi dan pasokan pupuk, dan kita juga mengembangkan aplikasi yang kita namakan Rekan. Ini adalah untuk mempermudah kios-kios melakukan transaksi dan juga mempermudah pengawasan distribusi pupuk. Kemudian selain digitalisasi, beberapa waktu lalu kita membuka kantor perwakilan di Dubai. Kita berharap bisa memperoleh akses yang lebih baik lagi terhadap bahan baku pupuk yang memang adalah barang tambang dan tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi yang tadi seperti disampaikan masalah krisis pangan, insya Allah untuk dalam waktu dekat ini pasokan bahan baku pupuknya sudah terjaga.
Ya, kita Demikian. berikan tepuk tangan dan apresiasi. Itu yang disampaikan oleh PT Pupuk Indonesia. Saya beralih lagi dari Pak Wijaya ke Pak Edwin. Kalau dari SMI sendiri Pak, apa upaya atau kontribusi signifikan yang sudah dilakukan untuk membangun negeri, terutama dalam hal infrastruktur? Terima kasih. Paling tidak ada 3 hal ya. Kami itu mendapat penugasan dari Kemenq untuk menjadi pengelola investasi pemerintah untuk pemulihan BUMN. Jadi ada 15 triliun kami mendapatkan dana ya yang kami lakukan untuk alokasinya 8,5 triliun untuk Garuda ya, yang 3,5 triliun untuk Kereta Api Indonesia dan 3 triliun untuk Krakatau Steel. Kami juga mendapatkan penugasan dan tidak kurang dari 40 triliun alokasi APBN plus 10 triliun dana sendiri dalam mendorong pemulihan ekonomi. Ini menjadi semacam agen untuk counter cyclical. Ya, kami termasuk yang paling awal itu memberikan pinjaman jangka panjang untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Yang ketiga, ini mungkin yang terkait dengan masa depan, memobilisasi sumber dana untuk mendukung yang namanya transisi dari energi itu sendiri. Ya. Saya rasa itu 3 hal yang kami lakukan dan cukup signifikan dampaknya terhadap pembangunan. Ya, baik, terima kasih. Saya mau tanya juga pendapat dari Pak Nailul. Pak, banyak proyek strategis nasional yang akan dibangun ke depannya, butuh kontribusi teman-teman dari BUMN ini Pak. Apa catatan-catatan yang mungkin bisa disampaikan kepada BUMN ini Pak? Ya, yang paling harus kita ketahui bersama adalah infrastruktur ini kan menjadi salah satu istilahnya apa ya? Istilahnya adalah janji kampanye lah. Janji kampanye pemerintah gitu kan. Yang dimana mulai tahun 2015 itu untuk dana infrastruktur ini naik banget Pak. Dari zamannya dulu presiden sebelumnya ke Pak Jokowi ini peningkatannya selalu tajam gitu. Dengan berbagai BUMN yang membantunya itu berhasil membangun berbagai proyek yang menurut saya cukup baik gitu. Jalan tol, kemudian jalan tol Trans Sumatera yang membuat jarak dari Palembang ke Bakauheni itu lebih cepat gitu kan. Terus kemudian Trans Jawa dan sebagainya yang itu bisa mengefisiensikan ekonomi. Nah itulah yang sebenarnya kita lihat bahwa ya ini sangat sesuatu yang harus diapresiasi dari kinerja BUMN serta pemerintah. Baiklah, terima kasih. Tadi sudah memberikan tanggapan dan juga catatan. Kita akan langsung masuki dalam pemberian apresiasi kenduri bagimu negeri BUMN berprestasi kategori Bangun Negeri yang akan diterima oleh BUMN PT Semen Indonesia yang akan diwakilkan oleh Ibu Novi Marianti selaku Senior Manager External Communication PT Pupuk Indonesia, kemudian PT Pelabuhan Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia, PT Telkom dan juga PT Daya Mitra Telekomunikasi. Untuk itu para perwakilan penerima apresiasi mohon untuk naik ke atas panggung. Kami persilahkan perwakilan PT Pelindo, PT Telkom dan PT Daya Mitra Telekomunikasi berhalangan hadir sehingga trofi award akan kami serahkan di lain waktu. Ya, di lain kesempatan dan untuk kategori atau tema ini kami mengundang Bapak Budianto selaku pemimpin redaksi Metro TV untuk memberikan trofi apresiasi kepada para penerima penghargaan. Baiklah, selamat sekali lagi kepada para penerima apresiasi. Kami mohon untuk diabadikan bersama-sama terlebih dahulu. Mohon untuk memberikan senyum terbaiknya. Betul, apalagi kita doakan bersama banyak proyek Iya. strategis nasional, Betul. pembangunan-pembangunan yang akan dikebut ke depannya. Iya. Mulai dari infrastruktur sampai dengan banyak sekali jalan-jalan nasional juga yang akan dikebut. Semoga ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita masyarakat Indonesia. Dan semangat ya. Dan semangat dan membuat kita full senyum sayang sama Indonesia. Iya. Dan sebelum kita lanjut.
mewakili manajemen, kami mengucapkan terima kasih kepada Metro TV atas penghargaan ini. Tentunya kami merasa sangat terhormat ya dan sangat mengapresiasi karena ini merupakan pengakuan dari stakeholder ya, dari pemangku kepentingan atas kontribusi SIG untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia gitu, dan ini juga menjadi motivasi untuk kami untuk terus mendorong inovasi-inovasi, menghadirkan produk-produk dan solusi-solusi yang harapan kami bisa memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Dan tidak hanya itu, tetapi juga layanan di bidang lainnya, itu seperti produk-produk turunan yang juga bisa mendukung agenda pembangunan pemerintah ya untuk infrastruktur dan pembangunan kota berkelanjutan yang sekarang sedang kami dorong gitu. Ini juga kami realisasikan dengan menghadirkan solusi-solusi seperti perkerasan jalan gitu ya, semen ramah lingkungan gitu, karena sekarang kita sangat concern ya gitu bagaimana kita bisa membangun masa depan yang berkelanjutan, dan itu juga yang menjadi fokus SIG gitu. Jadi bagaimana produk bahan bangunan, solusi membangun itu tidak hanya untuk membangun tetapi juga bisa mengajak konsumen, para pemangku kepentingan itu berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pemeliharaan lingkungan ke depan, seperti itu. Jadi kita sama-sama menjaga untuk sustainability planet kita. Pemirsa, konsisten berhasil meningkatkan kinerja perusahaan di tengah tantangan persaingan industri yang tinggi, serta kebijakan harga bahan bakar dan energi. Pertamina dan perusahaan listrik negara atau PLN dan holding pertambangan di Indonesia senantiasa memegang teguh komitmen untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan dalam rangka mendukung terciptanya kemandirian energi nasional. Dan sebuah prestasi dari PLN yang terus berupaya menerangi negeri dari Sabang sampai Merauke menunjukkan perkembangan signifikan. Rasio elektrifikasi PLN yang terus bertumbuh menjadi 97,4% hingga semester pertama tahun 2022. Ya, dan untuk membahas lebih dalam terkait dengan pembahasan energi atau sumbangsih BUMN terkait dengan energi di Indonesia, kita akan berbincang langsung dengan panelis yang sudah ada di sini. Saya mau ke Pak Monty dulu, Pak, mereview secara garis besar sumbangsih atau kontribusi dari BUMN khususnya di bidang energi. Apa yang kira-kira masih menjadi tantangan terbesar untuk mensuplai dan juga memeratakan energi di Indonesia? Semua kegiatan ekonomi butuh energi ya, butuh energi, dan itu kalau misalkan dalam suatu waktu tertentu energi tidak bisa dipasok dengan baik, maka ekonomi kita akan terganggu. Jadi sangat krusial bahwa kita selalu disuplai secara cukup energi. Dan ini peranan BUMN sangat penting. Pertamina harus memastikan bahwa BBM ada dimanapun ya, di seluruh Indonesia dengan harga yang sama. Itu kan satu. Yang kedua, PLN diwajibkan untuk terus listriknya itu mengalir tiap hari kapanpun untuk industri dan juga untuk rumah tangga. Jadi jadi sebetulnya istilahnya tidak boleh ada sedetik pun istilahnya pasokan energi itu berhenti. Perusahaan BUMN ini selalu mendapatkan dua hal. Pertama adalah penugasan tentu saja ya. Tapi penugasan ini selalu diberikan kompensasi, kasih subsidi dan dikasih kompensasi. Dan kalau kita lihat dalam tahun-tahun terakhir ini semakin besar kompensasinya, ya, sampai ratusan triliun untuk baik untuk Pertamina dan PLN. Tetapi itu merupakan konsekuensi logis dari pemerintah untuk memberikan memasok energi kepada masyarakat. Dua hal, pertama selalu ada, dan kedua harganya affordable. Iya, baik, karena tantangannya banyak dan berat, layak untuk diapresiasi. Langsung saja kita akan masuki dalam pemberian apresiasi kenduri bagimu negeri BUMN berprestasi. Kategori sektor energi demi kemajuan bangsa yang akan diterima oleh PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara, PT Perusahaan Listrik Negara, Main ID, PT Bukit Asam, PT Aneka Tambang, dan PT Timah. Ya, untuk itu kepada Ibu Cynthia Rusli selaku Direktur Keuangan PT PLN Persero. Untuk itu kami undang naik ke atas panggung, dan juga Bapak Bagus Agung Rahadiansyah selaku SVP Corporate Finance PT Pertamina juga kami undang untuk naik. Dan Bapak
Fajar Haryanto Widodo selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Pertamina Gas Negara dimohon untuk naik ke atas panggung, serta Direktur Utama PT Timah Bapak Ahmad Ardianto. Sementara itu, hadirin dan juga pemirsa perwakilan holding Main ID berhalangan hadir sehingga trofi award akan kami serahkan di lain waktu, dan kami mempersilahkan untuk Bapak Monty Giriana untuk memberikan trofi apresiasi. Iya, baiklah, inilah kategori sektor energi demi kemajuan bangsa. Ya, ini hanya perwakilan, ada beberapa yang kemudian juga diwakilkan. Boleh tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu sekalian, biar lebih semangat. Betul. Dan selanjutnya kita masih akan membacakan lagi, memberikan apresiasi kepada para BUMN berprestasi dalam kenduri bagi negeri, BUMN berprestasi. Namun kita akan saksikan dulu penampilan dari Daniel Kristianto dengan Hati-Hati di Jalan. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, oh aku juga seperti yang kau cari. Kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Alhamdulillah hari ini kami diapresiasi oleh Metro TV. Saya kira bukan hanya dari segi apresiasi secara keuangan, tetapi juga apresiasi terhadap kemanusiaan ya, sosial kemanusiaan. Selain itu barangkali dapat kami sampaikan sebagai Direktur Keuangan, barangkali teman-teman juga sudah mendengar ya, tahun 2021 PLN berhasil mencetak kinerja keuangan terbaik sepanjang sejarah PLN setelah 77 tahun berdiri ya. Jadi alhamdulillah dalam situasi Covid kita dapat mengatasi keberlangsungan penyediaan tenaga listrik sambil menjaga kinerja keuangan PLN. Dari BUMN perbankan yang begitu giat memperkenalkan digital payment ke semua kalangan masyarakat. Jadi langsung saja ya, kita lengkapnya ingin berbincang-bincang dan beranjak juga ke pemberian apresiasi kenduri bagimu negeri BUMN berprestasi, tema perbankan penggerak ekonomi bangsa. Kami akan undang perwakilan dari BUMN berprestasi, tema perbankan penggerak ekonomi bangsa, yakni Bapak Nixon LP Napitupulu, Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero, untuk naik ke atas panggung dan berdiskusi bersama kami. Silakan Mbak. Terima kasih sekali lagi Pak Nixon sudah meluangkan waktu. Luar biasa sekali kita bicara soal capaian Himbara berangkat dari komitmen refocusing bisnis ya Pak ya. Saya ingin menanyakan soal BTN yang memang core bisnisnya itu kan sebenarnya di sektor perumahan. Ada tantangan apa Pak ke depan dan bagaimana mengantisipasinya? Makasih Mbak Kania, terima kasih nih undangannya. Nah BTN secara umum masih tetap fokus Mbak Kania, kita tetap di bisnis perumahan dan di kala COVID yang menarik adalah justru kita tumbuh. Karena ketika COVID semua orang sejak 2020 ngomongnya stay at home, work from home, school from home, bla 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 from home gitu ya. Apa yang terjadi adalah ya pertama home-nya mesti ada dulu nih kayak gitu ya. Jadi kita mendeliver pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pada saat di mana negara ini memiliki angka backlog perumahan penduduknya ada 12,7 juta keluarga tidak memiliki rumah di negara ini. Tapi 2022 ini angkanya kita
tumbuh rumahnya cukup baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita di BTN sendiri masih memproyeksikan tahun depan tumbuh labanya, tapi nggak seagresif kenaikan tahun 21 dan 22 kemarin. Efisiensi yang kita lakukan kemarin udah cukup baik dan ini akan kita teruskan. Udah pasti efisiensinya lebih banyak di area funding, Mbak. Kania, kita selanjutnya akan masuk ke pemberian apresiasi. Ya, kita akan masuk dalam pemberian apresiasi kenduri bagimu negeri BUMN berprestasi kategori perbankan penggerak ekonomi bangsa yang akan diterima oleh PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Mandiri, dan PT Bank Rakyat Indonesia. Dan kepada Bapak Roma Simanjuntak selaku Head of Korkom PT Bank BRI dimohon untuk maju ke depan untuk menerima apresiasi. Pak Roma, apa kabar? Dan untuk perwakilan dari PT BNI dan PT Bank Mandiri berhalangan untuk hadir sehingga trofi award akan kami serahkan di lain waktu. Iya, dan kami mengundang Bapak Ade Alawi selaku pemimpin redaksi Media Indonesia untuk memberikan trofi apresiasi kepada penerima penghargaan. Selamat sekali lagi kepada para peraih prestasi dari kategori perbankan penggerak ekonomi bangsa. Terima kasih sekali lagi, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Para hadirin dan juga pemirsa, kami tentu masih akan memberikan penghargaan-penghargaan lainnya yang tentunya ini bisa memacu semangat dari para BUMN untuk bisa terus bersumbangsi untuk Indonesia dan membuat Indonesia menjadi simfoni yang indah. Ini nih, Putri Ayu. Yang diberikan oleh Metro TV Group. Ini merupakan sebuah penghargaan bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Dan Bank Rakyat ini bergerak dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. BRI berkontribusi penuh dari setiap kegiatan yang usaha dilakukan untuk memberikan makna yang terbaik dalam bentuk social value kepada negara, yang kemudian nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam penyaluran bantuan oleh negara, pembangunan infrastruktur oleh negara, sehingga untuk itu kami memohon dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia terhadap Bank Rakyat Indonesia ini. Ya, ini selain motivasi pasti pemicu ya buat kami. Kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik buat negara ini, memberikan penyediaan pembiayaan yang murah bagi masyarakat, memberikan pembiayaan dengan syarat yang mudah bagi masyarakat, dan memberikan layanan tentu saja yang nyaman bagi masyarakat. Nah, ini penting sekali buat kami karena ternyata media masyarakat terus menilai, media masyarakat terus memonitor kami supaya kami terpicu untuk jauh lebih baik lagi. Terima kasih, Mbak.
Legit banget ini, enak banget kan ya. Favorit saya. Aduh, karena ini satenya enak banget, saya jadi penasaran sama Bapak yang jual, ngobrol-ngobrol kali ya kan ya. Yuk. Pak, sini Pak. Mau tanya-tanya dong Pak, duduk sini Pak. Ini sate kok bisa enak begini, saya makannya aja sampai ini banget loh, meremelek karena enak banget bumbunya, terus ayamnya juga. Udah berapa lama Pak emang jualan sate ayam Pak? 36 tahun. Waduh, lama. Umur saya aja belum sampai tuh 36 tahun, Bapak udah jualan sate 36 tahun. Udah berapa cabang Pak? 3 tempat. Wih, luar biasa. 3 tempat loh kan ya, tempatnya keren ya. Iya dong ya, tapi kalau melihat-lihat perkembangannya sekarang ya, untuk UMK sama UMKM itu kan bisa semakin maju, semakin berkembang di banyak lokasi itu karena akses dan kemudahan terutama untuk misalnya latihan kewirausahaan, belum lagi kredit. Kredit permodalan modal ya? itu dipermudah. Kalau gitu. misalnya kredit atau permodalannya dimudahkan, saya jadi kepikiran nih kira-kira saya cocok nggak ya dapatin permodalan dari negara untuk bangun usaha kira-kira. Oh iya bisa tapi tunggu dulu. Nggak Kenapa bisa tuh? sembarangan, harus ada Oh, iya? usahanya dulu. Kamu udah punya usahanya Nah belum? itu sih belum yang kepikiran sih. Konsep emang. udah ada tapi. Konsep udah ada tapi mau gimana-gimana spesifiknya itu tuh yang belum kepikiran tuh kan ya. Oh iya udah kita kalau mau tahu lebih banyak kita ke teras lagi ya. Ya. Boleh kita ngobrol Makannya lebih udah jauh selesai ya. kan? Udah. Iya. Udah selesai. Pak, nanti makasih, saya Pak. lanjutin lagi ya Pak ya. Sukses terus jualannya, semoga laku ya Pak ya. Baik, kita kesana lagi, kita kembali lagi ya. COVID-19 seperti yang kita ketahui juga memberikan dampak yang cukup besar bagi sektor UMKM baik dari sisi supply maupun dari sisi demand. Untuk itu kami mengundang perwakilan dari BUMN berprestasi tema peran BUMN mengembangkan UMKM, yakni Bapak Lalu Dodot Patria Arisal selaku Corporate Secretary PT Permodalan Nasional Madani dan juga Bapak Eka Febriansyah selaku Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian untuk naik ke atas panggung. Seperti yang kita ketahui, saya ingin juga memberikan sedikit saja pengantar sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah ada di atas panggung. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat datang pada acara ini. Pegadaian PT Permodalan Nasional Madani dan juga PT Bank BRI sudah memperkenalkan kredit plafon rendah untuk pelaku usaha mikro dan KUR ini juga sudah diberikan akses oleh kepada UMKM di seluruh pelosok negeri dan juga sudah ada holding ultra mikro yang dipimpin oleh PT Bank BRI yang terdiri dari PT Pegadaian dan juga PT Permodalan Nasional Madani dan untuk mendorong tentunya pengusaha-pengusaha kecil naik kelas. Ya, itu penting. Apalagi UMKM memiliki peran yang besar untuk menyokong perekonomian nasional, terutama di situasi-situasi saat ini. Mungkin kita langsung saja berbincang. Saya mau menyapa dulu Pak Eka dari Pegadaian. Pak, terima kasih sudah mampir ke teras kami, Pak. Saya mau tanya, ini pengalaman Pegadaian berprestasi mengembangkan nasabah sampai ini dicatat ya pemirsa, 20 juta nasabah. Itu bagaimana Pak caranya, Pak? Baik, makasih Jason. Berbagai hal telah kami lakukan, salah satunya dengan bertransformasi juga. Kalau dulu Kepegadaian itu mesti datang ke outlet, nah saat ini sudah tidak. Banyak channel yang bisa dilakukan oleh nasabah untuk melakukan transaksi. Salah satunya melalui keagenan, jadi saat ini kami sudah ada 50-an ribu lebih agen-agen kami yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian ditambah lagi dengan platform digital kita juga, yang alhamdulillah pada masa pandemik ternyata penggunaan Pegadaian digital ini meningkat sangat pesat sekali. Nah kemudian dengan adanya holding ini juga kami bersinergi 3 entitas yaitu Bank BRI sebagai induk holding, kemudian bersama PNM juga di sini. Kita ada unit 3 entitas colocation namanya, unit Senyum, Sentra Layanan Ultramikro. Di sini tentu saja dengan adanya titik-titik yang tersebar di seluruh Indonesia, harapan kami dapat melayani lebih banyak lagi nasabah-nasabah, dapat melayani semua lapisan masyarakat dengan semua kebutuhannya, seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Co-location begitu ya, jadi ada sinergi gitu yang dilakukan. Sinergi kolaborasi, di sini juga ada Pak Lalu dari PT Permodalan Nasional Madani, ada juga pembinaan terhadap ibu-ibu rumah tangga untuk melakukan bisnis. Itu bagaimana caranya Pak? Baik, terima kasih Mbak Kania. Jadi per hari ini nasabah kami telah mencapai 13.388 juta orang yang perempuan semuanya
dan itu tergolong masyarakat prasejahtera. Kami juga memiliki strategi yang kita sebut dengan pemberian 3 modal. Yang pertama yaitu modal finansial, yang kedua adalah modal intelektual, dan yang terakhir adalah modal sosial. Nah, kalau tadi modal finansial, kami melakukan pemberdayaan melalui pemberian pinjaman minimal di angka 2 juta dan seluruhnya tanpa jaminan. Nah, dari sisi intelektual kami memberikan semacam pelatihan, pemberdayaan. Kami sekarang gerakkan di tahun ini melalui gerakan untuk membuat NIB, nomor induk berusaha, sehingga nanti bersama dengan Pegadaian, BRI dalam holding Ultramikro Indonesia mereka bisa naik kelas begitu. Nah, ini ada target Pak ke depannya? pasti dari Presiden jelas menargetkan kami untuk bahkan di tahun 2024 total nasabah kami harus mencapai 24 juta begitu, dan mudah-mudahan ini akan tercapai berkat kerjasama dengan holding Ultramikro, BRI dan Pegadaian secara keseluruhan seperti itu Mbak Kania. Baik, kita berikan apresiasi untuk BUMN yang terus mendukung kiprah dari UMKM di Indonesia. Saya mau ke Pak Monty, Pak, di sekitar kita lihat banyak sekali UMKM yang sudah mulai tumbuh, berjamuran dan menyokong perekonomian secara nasional. Seberapa penting BUMN yang ada di Indonesia ini punya peran untuk menyokong UMKM ini, Pak? Sangat-sangat penting ya. Jadi peran BUMN sangat penting untuk mendukung UMKM kita ini kan. Karena mereka itu punya problem pada saat mereka melakukan pemasaran produknya. Ya. Yang kedua adalah mereka juga kesusahan untuk mendapatkan modal. Dengan adanya holding BRI dengan teman-teman Pegadaian dan PNM itu merupakan salah satu milestone ya. Ternyata dalam waktu setahun pun sudah terlihat performanya dengan baik. Oke, baik, itu catatannya. Beralih ke Pak Nailul kalau begitu untuk memberikan catatannya juga. Kalau kita lihat sektor UMKM ini kan dikatakan selama ini sebagai tulang punggung perekonomian, resistan terhadap krisis. Bagaimana catatannya Pak Nailul? Iya Mbak, UMKM ini kan jumlahnya 99%. Usaha di Indonesia itu bentuknya UMKM. Ya. Porsi PDB UMKM itu 60%, 55-60%. Tapi kalau kita lihat di permodalan itu baru 20%. Nah, inilah yang jadi PR sebenarnya bagi pemerintah untuk meningkatkan ya permodalan UMKM ini terus tumbuh gitu. Nah, inilah peran tadi dari BUMN, dari Pegadaian, BRI, Himbara, kemudian dari PNM dan sebagainya, sehingga yang kita harapkan sebenarnya mereka juga naik kelas dari ultramikro ke mikro, ke kecil dan ke menengah. Sehingga nanti ketika piramida usaha itu paling banyak di menengahnya. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Baik, kita berikan apresiasi dan tepuk tangan. Semoga ini juga bisa menjadi suntikan semangat juga untuk para BUMN nantinya bisa mendukung lagi UMKM di Indonesia yang kita tahu sebagai penyokong perekonomian Indonesia. Dan kita selanjutnya, ini Kania akan langsung masuk ke dalam pemberian apresiasi kenduri bagimu negeri. BUMN berprestasi untuk kategori peran BUMN mengembangkan UMKM yang akan diterima oleh BUMN PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani. Dan kategori kontribusi dividen terbaik yang akan diterima oleh PT Bank BRI kepada Bapak Roma JP Simanjuntak selaku Head of Corporate Communication BRI. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, kami mohon untuk berdiri Bapak-Bapak, dan kami juga sekaligus mempersilakan Bapak Arief Suditomo selaku Media Group Network Business Development Director untuk memberikan trofi apresiasi. Dan sekali lagi selamat kepada para penerima apresiasi. Kami mohon untuk berdiri ke depan, mungkin ke depan panggung untuk diabadikan bersama-sama. Sebelum kami kemudian mempersilahkan untuk kembali ke tempat. Senyum terbaiknya Bapak-Bapak, Ya. Ini adalah penyuntik semangat ya. Pastinya. Iya. Baik, sekali lagi kita berikan apresiasi untuk para penerima penghargaan. Kami persilakan Bapak-Bapak untuk bisa kembali ke tempatnya. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima apresiasi. Semoga apa yang kita bahas dan apresiasi
yang telah diberikan ini dapat memberikan motivasi agar BUMN dapat lebih berprestasi nantinya di masa yang akan datang. Ya, dan sudah saatnya kami berdua, saya Kania Sutisnawinata dan rekan saya Jason Sambo akan pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa lagi di Kenduri Bagimu Negeri BUMN berprestasi selanjutnya. Sampai jumpa. Kok dibanding-bandingke, saing-saingke, yo masih kalah. Tak oya aku yo ora mampu mongsaku aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Jelas bedo yang dibandingke, ora ono sing tak pamerke. Aku ra iso yen Terima kasih untuk Metro TV yang telah menyelenggarakan acara Kenduri. Ini merupakan bentuk apresiasi kami sebagai BUMN yang khusus bergerak di sektor ultramikro, melakukan pemberdayaan kepada para perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia. Kami berharap ini dapat menjadikan motivasi bagi kami untuk selalu memberikan kontribusi terbaik bagi kami untuk negeri. Semoga ke depan apresiasi seperti ini tetap kita dapat jalankan sebagai sebuah inspirasi yang dapat kita sampaikan kepada seluruh anak bangsa. Terima kasih. Harapannya bagi Pegadaian ya kita masih bisa memberikan kemudahan akses, kemudahan pembiayaan dan kebermanfaatan untuk semua lapisan masyarakat. Untuk Metro TV semoga ajang seperti ini akan memberikan semangat tentu saja bagi pelaku-pelaku ekonomi dan juga para pelaku UMKM juga untuk bisa meningkatkan kinerjanya, kemudian juga untuk bisa bersemangat lagi mengabdi untuk negeri, berbakti untuk negeri dan memberikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia.